Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah data mining dengan saya. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu implementasi algoritma KNN menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang mana teori dari penggunaan algoritma KNN khususnya untuk melakukan klasifikasi sudah kita bahas pada video sebelumnya. Outline dari video ini atau garis besar apa yang akan kita lakukan selama praktikum nanti adalah yang pertama kita mengimpor library atau modul-modul yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita mengimpor dataset, di mana dataset yang akan kita gunakan adalah dataset yang sifatnya public. Nanti akan saya sertakan juga link untuk mendownloadnya. Setelah dataset diimpor, maka dataset akan kita pisahkan menjadi data latih dan data uji. Baru setelah itu kita akan masuk ke tahap pre-processing ya, di mana di sini ada feature scaling ya, yaitu menormalisasi data. Karena datanya tidak ada data yang hilang, kemudian tidak ada juga noise, maka tahap pre-processing cukup satu saja ya, yaitu feature scaling. Kemudian barulah kita masuk ke tahap klasifikasi, yaitu yang pertama kita akan melakukan training model atau membuat sebuah classifier, dan setelah classifiernya ada, maka kita lakukan testing model ya. Modelnya itu akan kita uji, yang mana di dalamnya ada evaluasi model, yaitu mengukur performa dari classifier kita. Nah, berikutnya kita masuk ke proses dari klasifikasi ya, yaitu yang pertama kita akan melakukan training model atau melatih model untuk membuat classifier. Kemudian tahap keduanya yaitu setelah modelnya jadi ya, sudah dibuat, maka kita lakukan testing model. Nah, kemudian dari hasil testing nanti kita akan evaluasi model sehingga kita akan mendapatkan suatu metrik atau parameter dari akurasi model kita. Terakhir, kita akan melakukan visualisasi dari data training dan juga visualisasi untuk data testing ya. Oke, praktikum yang pertama kita akan melakukan importing library atau modul-modul yang nantinya akan kita gunakan dalam melakukan klasifikasi ya. Silakan dibuka Jupyter Notebook maupun bisa juga menggunakan Google Colab ya. Nah, yang pertama kita akan membuat file baru, notebook baru ya, Python 3. Oke, pertama kita rename dulu file kita jadi praktikum_klasifikasi_KNN ya. Rename. Setelah itu kita buat markdown. Nah, yang pertama itu import library. Bentar. Oke, kita run ya. Run. Pertama, library yang akan kita gunakan yaitu NumPy ya. Import NumPy. Kita bikin aliasnya np, yaitu library yang digunakan untuk menghandle perhitungan metrik atau membuat array, juga bisa untuk membuat list ya. Library berikutnya yaitu matplotlib ya. Aliasnya plt. Nah,
library ini digunakan untuk memvisualisasikan data ya dalam bentuk bisa jadi chart ya, bisa jadi dalam bentuk kartesian nantinya dan macam-macam ya. Kemudian berikutnya yaitu pandas. Nah, pandas ini digunakan SPD ya, digunakan untuk mengimpor dataset ya. Oke, untuk sementara modul atau library yang kita impor ini dulu. Kita coba run. Nah, jika tidak ada error, berarti kita sudah berhasil mengimpor library atau modul. Praktikum berikutnya, kita akan mengimpor dataset ya. Dataset yang akan kita gunakan yaitu dataset social network ads atau iklan jaringan sosial yang nantinya dapat Anda download pada link yang akan saya sertakan di Google Classroom ya atau di WA Group. Nah, data social network ads ini berisi informasi tentang pengguna ya, informasi pengguna yaitu ada ID pengguna, kemudian gender atau jenis kelamin ya, kemudian ada age atau umur, kemudian ada estimate salary, perkiraan gaji. Kemudian ada purchased ya, yang menjadi kelas atau label dari dataset kita ini. Nah, label atau kelas dari dataset ini itu ada dua, yaitu 0 dan 1 ya, 0 dan 1. 1 artinya si user ini membeli produk, dan 0 ini si user tidak membeli produk. Misalnya si data yang pertama ini bahwa jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 19, perkiraan gajinya adalah 19.000 ya, $19.000. Maka kelasnya dia tidak membeli produk. Kemudian ini misalnya jenis kelaminnya female atau perempuan, umurnya 32, perkiraan gajinya adalah $150.000, maka labelnya atau kelasnya adalah membeli produk ya. Artinya bagaimana kita membuat model agar bisa memprediksi apakah user itu membeli produk atau tidak. Oke, kita kembali ke Jupyter Notebook. Pertama kita bikin markdown dulu ya. Import dataset. Kemudian kita run. Dan kita kembali ke home ya, di bagian halaman awal dari Jupyter Notebook. Maka kita upload dulu dataset kita. Sini saya meletakkannya di desktop ya. Ini ya. Social Network Ads. Klik, kemudian open. Kemudian upload. Nah, kalau sudah kita kembali ke Jupyter Notebook yaitu praktikum klasifikasi KNN. Nah, sekarang kita import dataset kita buat variabelnya dataset ya, sama dengan kita gunakan modul pandas ya, yang mana aliasnya adalah PD read ya, karena dia CSP ya, maka kita read CSP. Kita masukkan nama filenya social network. Nah, ini muncul pop-up-nya. Langsung saja kita enter ya. Nah, kemudian kita pisahkan ya, karena algoritma kita butuh untuk memisahkan data atribut dan fitur ya, fitur dengan kelasnya. Sehingga untuk fiturnya atau atribut kita bikin jadi X ya, X sama dengan dataset, kemudian ilog ya. Nah, kita hanya butuh atribut ini saja ya, 2 saja. Gender ini kita tidak gunakan karena kita akan merepresentasikan data ke dalam
dua dimensi diagram ya. Sehingga kita hanya menggunakan atribut age atau umur dan estimate salary. Maka kita ini dihitung dari 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Maka kita butuh atribut 2 dan 3 saja ya, indeks 2 ke 3. 2 dan 3. Kemudian Y-nya ya, Y-nya atau labelnya ilog. Kita ambil dia di keempat ya, di indeks keempat. Oke, jika sudah kita run ya, run. Nah, untuk mengecek itu kita coba print ya, print X dulu. Nah, sudah benar ya, kita butuh atribut umur dan estimated salary ya. Nah, untuk labelnya kita coba cek lagi Y. Nah, sudah benar juga ya, 0 dan 1. Oke, artinya kita sudah berhasil memisahkan data dan kelasnya. Sehingga bisa kita gunakan untuk proses berikutnya. Oke, praktikum berikutnya itu kita memisahkan dataset ya menjadi data latih dan data uji atau data train dan data test. Oke, kita bikin markdown dulu. Pemisahan data latih dan data tes, data uji. Oke, kita akan membutuhkan library ya, library baru. Maka kita akan kembali ke atas. Nah, supaya rapi, kita import di bawah library yang kita masukkan terakhir ya, yaitu di bawah pandas. Import, kita tidak menggunakan import ya, dari from sklearn ya, fit selection ya. Oke, model selection, import train test split. Nah, oke, kalau sudah diimpor kita run ya. Jangan lupa untuk melakukan run agar modulnya dapat kita gunakan. Lalu kita kembali ke bawah ya tadi. Oke, kita akan memisahkan data X dan Y ya, sehingga jadinya ada X latih dan X uji, kemudian ada Y latih dan ada Y uji ya. Nah, atau kita bikin bahasa Inggris saja ya. Jadi kita pisahkan X latih atau X train ya, kemudian X uji atau X test, kemudian Y-nya juga Y train dan Y test ya. Jadi untuk atribut itu X ya, ada X training dan X test. Kemudian untuk labelnya yaitu Y train dan Y test. Nah, lalu kita gunakan modul train test split. Mana untuk atributnya itu X, kemudian labelnya atau kelasnya itu Y, dan ukuran tesnya ya, test size itu kita ingin ukuran tesnya 25%, kemudian trainnya 75, jadi kita bikin 0,25 ya, artinya 25% untuk ukuran tesnya. Kemudian kita tidak merandom, random state-nya 0, kita bikin 0 ya. Jika sudah, klik run. Nah, kalau tidak ada error berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita lihat ukuran dari
extrain ya, len extrain. Nah, extrainnya ada 300 data ya, sementara len untuk X test ya 100 ya. Jadi jumlah datanya 400 semuanya, sehingga ketika dipisah 75% untuk latihan ya, pelatihan data latih, kemudian untuk data ujinya 100 ya, yaitu 25% dari data keseluruhan. Oke, selanjutnya praktikum mengenai feature scaling ya, atau kita akan menormalisasi data yang ada, sehingga dari data umur dan data estimate salary atau perkiraan gaji itu tidak memiliki range yang jauh ya. Oke, pertama kita buat markdown-nya dulu. Itu feature scaling. Nah, sebelumnya kita akan melihat data yang ada ya, misalnya extrain, kita lihat di train aja. Nah, kita lihat ya di bagian umur itu puluhan dia ya, ada 44, 32, sementara di estimate salary itu ada yang ratusan ribu. Sehingga jarak range dari umur dan estimated salary ini itu sangat jauh ya, sehingga ketika menggunakan algoritma KNN ya, menghitung jarak itu akan tidak efektif ya. Sehingga kita perlu menormalisasi data dengan menggunakan standar scalar ya di dalam Python. Pertama kita akan mengimpor modul atau library-nya terlebih dahulu. Untuk from sklearn pre-processing import standar scalar ya. Jangan lupa di run terlebih dahulu. Kalau sudah, kita kembali ke bawah. Kita buat objek dari standar scalarnya dulu, yaitu SC ya, standar scalar dalam kurung. Kemudian baru kita konversikan extrainnya terlebih dahulu, yaitu SC fit transform. Atau kita run dulu nih ya, supaya dia muncul pop-up-nya. Run. Kalau tidak ada error berarti sukses membuat objek standar scalar ya. Lalu extrainnya kita konversikan SC fit ya, transform extrain. Nah, kemudian untuk tesnya juga extrain test kemudian SC. Karena fit itu cukup sekali ya, maka kita cukup melakukan transform langsung to test. Nah, artinya kita rubah extrain yang tadinya seperti ini ya, akan dinormalisasikan dengan menggunakan standar scalar. Oke, kita run. Kalau tidak ada error berarti berhasil ya. Sekarang kita coba lihat datanya. Extrain ya. Run. Nah, maka dia sudah berubah ya. Tadinya umur berupa angka puluhan ya, gaji itu ratusan ribu. Nah, sekarang dia sudah dikonversikan ke dalam bentuk angka desimal yang range-nya tidak jauh ya dari kedua atribut atau fitur ini. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke proses klasifikasi ya. Yang pertama yaitu kita melakukan training model ya. Bagaimana kita membuat suatu classifier dari data yang ada ya, khususnya untuk data training. Oke, kita
bikin markdown-nya dulu ya, markdown itu training model ya. Nah, sebelumnya kita impor dulu modul yang diperlukan ya. Kita membutuhkan algoritma KNN ya, yang mana berada pada sklearn neighbors. Nah, di sini banyak ini ya algoritma, ada naive Bayes, ada neighbors, kemudian ada neural network ya. Nah, kita gunakan yang neighbors ini, lalu kita impor ke bukan bors ini ya, pakai ini bors, impor ke yang classifier ya, neighbors classifier. Oke, jika sudah kita run dulu. Nah, baru kita kembali ke bawah. Kita bikin variabel classifier ya, classifier sama dengan ke neighbors classifier modul yang kita impor tadi. Nah, ini kita tentukan K-nya ya. K-nya itu adalah n neighbors. Nah, sesuai yang kita pelajari ya minggu kemarin itu bahwa K-nya itu minimal 2. Nah, kita kemarin 3 ya. Kita bikin 3 saja. K-nya 3. Kemudian oke ya, kita run dulu, run. Baru kita fitkan ya. Classifier fit. Nah, ini kita gunakan data train ya. Fiturnya yaitu X train. Kemudian labelnya yaitu Y train ya. Oke, sudah run. Nah, jika tidak ada error maka berhasil ya. Nah, ini untuk informasi saja, ini bukan error ya, tapi hanya semacam warning ya. Kemudian ada informasi bahwa neighbors classifier bahwa n-nya adalah 3 atau k-nya sama dengan 3. Jika sudah, maka model yang kita buat itu sudah berhasil ya. Tinggal kita uji atau kita lakukan testing model. Oke, praktikum selanjutnya yaitu testing model ya. Jadi setelah kita membuat classifiernya tadi, maka kita akan melakukan testing model dan sekaligus evaluasi model ya. Sebenarnya evaluasi model itu berada di dalam testing model. Nah, kita akan mengukur tingkat akurasi dari classifier yang kita buat ya menggunakan algoritma KNN. Oke, pertama kita akan membuat markdown-nya dulu, itu testing ya. Testing model. Nah, jangan lupa ini dilupa markdown. Run. Nah, kita akan menguji classifier kita ya untuk mengetes data testing kita yaitu X-test. Sehingga kita perlu menampung hasil prediksi kelas hasil prediksinya yaitu Y-pred ya. Kita bikin variabel Y-pred artinya label prediksi ya. Y-prediksi sama dengan kita panggil classifiernya. Nah, kita panggil fungsi predict. Nah, kita suruh dia memprediksi dari data testing yaitu X-test. Nah, jika sudah kita run ya. Sehingga kalau kita print ya Y-pred-nya atau label hasil prediksi dari classifier kita, maka dia akan mengeluarkan hasil
0, 0, 0, dan 1 ya. Jadi data pertama dari ini tentu saja tesnya itu ada 100 ya tadi, setelah kita bagi ada 100. Jadi ini adalah hasil prediksi dari penggunaan classifier kita. Nah, maka berikut yang kita lakukan, kita akan menguji dengan Y-test ya. Y-test ini adalah label sebenarnya. Nah, label sebenarnya ini ya, apakah sama dengan prediksinya ya? Apakah label prediksi sama dengan label yang sebenarnya? Sehingga dari hasil perbandingan nanti dapatlah kita menghitung akurasi dari model kita atau performa dari model yang kita bangun ya. Nah, maka kita bikin markdown lagi ya, yaitu evaluasi model. Nah, kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan yang namanya confusion matrix ya. Jadi untuk confusion matrix itu adalah semacam tabel matrik yang memberikan informasi perbandingan dari hasil prediksi dengan yang sebenarnya. Nah, contohnya ini kita mempunyai kelas ya, kelas 1 dan 0, bahwa 1 itu adalah yang melakukan pembelian dan 0 yang tidak melakukan pembelian untuk dataset kita tadi ya. Sehingga ada 4 kemungkinan. Nah, ada true positif yang mana Y prediksinya atau hasil prediksinya itu adalah 1 dan sebenarnya Y sebenarnya atau Y tesnya itu juga 1. Berarti dia dianggap benar ya, positif, true positif. Kemudian ada true negatif, di mana label sebenarnya itu adalah 0 dan hasil prediksinya juga 0. Nah, jadi dia true negatif. Nah, untuk yang false positif dan false negatif itu adalah yang errornya, yang salah. Jadi dia memprediksi positif, ternyata Y sebenarnya label sebenarnya adalah negatif atau 0, sehingga dia termasuk ke false positif. Nah, juga sama dengan false negatif. Dia sebenarnya itu adalah Y tesnya itu adalah 1, ternyata hasil prediksinya adalah 0, sehingga dia error ya, false negatif. Nah, sehingga dari hasil confusion matrix ini kita dapat menghitung performa dari model kita seperti akurasi, kemudian presisi ya, recall dan F1. Nah, oke, selanjutnya kita coba membuat confusion matrix. Pertama tentu kita membutuhkan modul ya, modul confusion matrix yang berada pada from skalen metric ya, metric import confusion import confusion matrix. Nah, jangan lupa kita run. Oke, sudah. Oke, sekarang kita buat variabelnya. Ini harus sesuai urutannya ya. Ini di mana kita tahu karena ada di dokumentasi dari confusion matrix ya. Pertama true negatif, kemudian false positif FP ya, kemudian false negatif baru true positif. Nah, urutan ini harus sesuai ya, karena kalau tidak nanti kita akan salah memberi nilai variabel kita. Kemudian baru kita panggil modul confusion matrix. Nah, kita masukkan Y true-nya berarti Y test ya. Y test. Kemudian baru prediksinya ya. Y pred. Nah, baru titik raffle ya. Nah, jika sudah run. Nah, kalau tidak ada error berarti sudah berhasil ya.
Sekarang kita bisa melihat nilai dari variabel kita TN. Kita coba lihat TN ya, true negatifnya berapa. Nah, ada 64 ya. Kemudian true positifnya ada 29. Nah, kita lihat yang bagian errornya ya, false positifnya berapa. Nah, ada 4. Kemudian false negatifnya ada 3. Jadi kalau kita total ya, errornya itu adalah 7 ya, 4 tambah 3 ini 7. Sementara yang benar prediksinya itu 64 ditambah 29 ini. Nah, sehingga model kita ini bisa dikatakan sudah baik ya. Nah, bagaimana cara menghitung akurasinya? Maka kita akan menggunakan rumus dari akurasi ya. Nah, kita bisa melihat artikel yang untuk menghitung performa dari classifier kita, yaitu yang akurasi, di mana terdapat rumus true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah false positif tambah false negatif ditambah true negatif ya. Maka kita coba bikin ya. Jadi kita hitung akurasi. Kita bikin variabel akurasi sama dengan true positif ya. True positif TP ditambah, jangan lupa kurung ya. TP ditambah true negatif ya. Dibagi true positif ditambah false ya. False positif. Kemudian ditambah true negatif ditambah false negatif. Nah, sudah. Maka kita coba run. Nah, kita coba print akurasi ya, akurasi. Nah, dapatlah 0,93 sehingga model kita memiliki akurasi 93%. Nah, ini termasuk akurasi yang sudah paling tinggi ya. Sudah lewat dari 70%. Bagaimana dengan presisi ya? Presisi juga ada nih ya. Itu precision, rumusnya yaitu true positif dibagi true positif ditambah false positif ya. Jadi kita hitung presisinya sama dengan true positif ditambah dibagi ya. Dibagi true positif ditambah false positif. Positif tambah false positif ya. Sehingga kita run. Kita coba print presisi ya. Run ya. Nah, untuk presisinya yaitu 0,87, artinya 87% ya. Seperti itu. Oke, juga silakan untuk dihitung yang lain ya, untuk specificity kemudian F1 score.